Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan nasional dalam perspektif Islam. Seperti kita ketahui bahwasanya pendidikan tidak pernah luput dalam kehidupan sehari-hari manusia. Nah, pendidikan sendiri ini memiliki keindahan dalam proses belajar mengajarnya, dan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi pendidikan mampu menjadikan manusia menaklukkan masa depan dan menaklukkan dirinya sendiri dengan daya pikir, daya zikir, dan daya ciptanya. Nah, mengingat pentingnya pendidikan ini tadi, oleh sebab itu pendidikan harus didasarkan dengan nilai-nilai agama. Nah, itu sangat penting. Karena apa? Karena pendidikan saja tanpa didasari oleh agama itu akan mengakibatkan kita jauh dengan sang kuasa. Begitu. Dan kita akan jauh dari kata bertakwa, beriman, dan lain sebagainya yang berdasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, di sini sebagai mahasiswa atau pelajar, kita harus bisa memiliki keduanya, yaitu pendidikan formal dan pendidikan yang berbau agama, agar kita menjadi manusia yang sempurna. Di sini kita harus ketahui dulu bagaimana pengertian dari pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional itu adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional secara menyeluruh. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevasi efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh sebab itu, kita harus selalu memperbaharui pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya pendidikan nasional ini juga tertera dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang berisi tentang seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, di sini artinya teman-teman perlu ketahui bahwasanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maksudnya di sini untuk kalian yang menerapkan pendidikan nasional yang sudah disebutkan tadi, maka kalian akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu khawatir untuk belajar terus-menerus seperti itu. Selanjutnya, nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan nasional, seperti tadi yang tertera di UUD nomor 20 tahun 2003, contoh penerapannya itu bisa seperti ketika kita belajar di SMA negeri. Itu juga merupakan contoh penerapan pendidikan nasional, karena yang dipelajari tentang bagaimana kita meningkatkan mutu kualitas diri kita sendiri, ataupun bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan global yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Seperti itu contoh pendidikan nasional.
seperti kita kuliah di universitas-universitas negeri, itu juga merupakan contoh pendidikan nasional. Nah, kalau pendidikan nasional dalam Islam itu bisa seperti pondok pesantren yang memiliki fasilitas sekolah formal. Untuk saat ini sudah banyak sekali pondok-pondok pesantren yang tidak hanya salaf saja, tidak hanya belajar kitab saja, namun pondok pesantren tersebut juga belajar pembelajaran formal seperti di SMA-nya sudah ada program-program seperti itu. Bahkan di sebuah pondok pesantren itu juga sudah ada yang memiliki universitas-universitas. Seperti yang saya ketahui itu Universitas Nurul Jadid. Itu di pondok saya sendiri itu sudah ada universitasnya. Bahkan universitas, bukan institut, seperti itu. Dan kemudian ada contoh penerapannya lagi, yaitu seperti seminar-seminar yang berkarakter Islami namun pendidikan. Jadi pendidikan nasional dalam Islam ini tidak jauh beda dengan pendidikan nasional yang digagas oleh pemerintah, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwasanya yang perlu kita tanamkan dalam pendidikan nasional yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas mutu kita dalam pembelajaran, dalam ilmu pengetahuan, seperti itu. Dan jangan lupa disandingkan dengan agama yang kita yakini, seperti Islam, seperti itu. Agar apa? Agar kita tidak hanya pintar di otak saja, namun kita juga bisa pintar di hati. Bagaimana maksudnya? Kalau kita sudah meningkatkan kualitas mutu kita di otak, tapi juga menggunakan hati, maka kita akan moralnya terjaga dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin hanya ini, kita sambung untuk video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.